Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kondari SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kebuan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Kebuan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini masih senantiasa berikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruang PKG SD Negeri Kebuan dalam acara budaya positif diseminasi. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nanti syafaatnya mulai dari di dunia ini sampai nanti di hari Yaumul Qiyamah. Amin. Sebelum acara pada kesempatan siang hari ini kita mulai, perkenankan saya sebagai pembawa acara pada acara hari ini untuk menyampaikan susunan yang nanti akan kita lewati bersama. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu inti acara, acara yang ketiga tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tadi, acara pada kesempatan siang hari ini nantinya bisa berjalan dengan lancar dan juga mempunyai kebermanfaatan untuk kita semua, khususnya dalam kemajuan pendidikan di SD Negeri Kebuan. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara yang kedua yaitu inti acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9. Untuk itu kepada Ibu Eni Sulistiawati, waktu dan tempat sepenuhnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dari SDD yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan diseminasi tentang budaya positif bagi kami calon guru penggerak. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, serta karyawan dari SD Negeri Kebuan yang mana telah menyempatkan waktunya yang untuk mengikuti kegiatan diseminasi kali ini. Bapak Ibu, langsung untuk kegiatan diseminasi ini adalah salah satu program dari calon guru penggerak. Dari ini adalah salah satu tantangan dari kami yang diberikan dari LMS atau dari fasilitator kami untuk melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu semua di sekolah tempat kami mengajar. Dari tema yang kami ambil adalah budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini saya ingin tahu apakah di sekolah kita sudah melaksanakan
diseminasi atau budaya positif ini apa belum? Kalau menurut pendapat saya, pandangan saya dari setiap yang kita lalui bersama, kita sudah melaksanakan budaya positif. Ada beberapa, salah satu contohnya yaitu ketika anak masuk ke kelas atau ke sekolah itu kita membiasakan kepada mereka untuk sapa, salam, senyum, ya seperti itu. Berarti kita sedikit banyak sudah melaksanakan budaya positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan untuk anak didik kita. Benar nggak? Lalu perubahan paradigma untuk pembangunan budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan kondusif agar murid-murid bisa berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Kalau saya lihat di sekolah kita, lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan kondusif. Kira-kira kita mendapatkan semua itu apa belum? Sampun geng. Di sekitar kita sudah lingkungannya aman, nyaman, kondusif, dan anak-anak bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman, dan juga dengan suasana yang menyenangkan. Lalu umumnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini adalah letak kita, mengontrol anak-anak kita, bagaimana kita mau mereka menjadi apa. Tetapi bukan dalam artian yang keras, tapi dengan artian yang mendidik untuk menunjukkan atau menumbuh kembangkan bakat serta minat mereka sehingga karakter mereka menjadi karakter yang berbudi pekerti luhur. Ya, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat anak itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang dibawa anak sejak lahir. Jadi kita tidak bisa mengubah, tapi kita bisa menumbuh kembangkan. Tapi kalau kodrat zaman itu kita akan membekali mereka dengan teknologi, dengan apa yang kemajuan-kemajuan yang ada di sekitar mereka yang pada waktu itu, pada saat itu untuk mereka dan untuk masa depan mereka. Kita akan membekali mereka dengan pendidikan yang berdasarkan kepada teknologi yang untuk menuju pada kehidupan mereka yang akan datang. Ini ada permainan. Di sini saya ingin mengadakan permainan. Permainannya cukup singkat, sederhana. Di sini dibutuhkan 2 orang. Yang satu berperan sebagai si A dan yang satu berperan sebagai si B. Nanti yang berperan sebagai si A itu tugasnya mengepalkan tangannya. Bayangkan bahwa Anda itu menggenggam sesuatu yang paling berharga, tidak boleh lepas, harus dipertahankan. Sedangkan si B itu nanti bagaimana usaha Anda untuk membuka kepalan tangan si A agar bisa lepas. Si B boleh melakukan apa saja, boleh sampai bisa lepas itu tangannya nanti. Mau digelitik, mau dimarah-marah, mau dirayu, mau diapa, boleh. Nah, kita akan mencoba permainan ini. Nanti yang bertugas sebagai si A berusaha untuk mempertahankan ini, tidak boleh lepas. Yang sebagai si B yang berusaha untuk bagaimanapun caranya Anda agar genggaman tangannya si A ini lepas. Siap ya? Yuk, saya kasih waktu masing-masing 30 detik untuk
untuk mempraktekkannya. Boleh dikritik, boleh dikritik, boleh dirayu. Kalau mau ada yang merayu boleh. Ya, yang tidak boleh itu nanti tertawa terus akhirnya lepas. Nah itu sebetulnya lepasnya sekarang apa? Monggo Bapak Ibu. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Kita melihat Bu Sri sama Bu Sudi. Oh ya, kalau gitu maju aja. Satu aja sebagai sampel, Pak Basar sama Pak Hasan bisa. Oke. Pokoknya dari Pak Suko dikit-dikit nanti bongkok kayak nangis. Sampai berusaha lepas itu genggaman tangannya. Yang jadi si A siapa? Masing-masing ada tim mempunyai waktu 30 password kan? Jadi nanti genggam tangan nih. Nanti kita praktekkan bersama. Salah satu yang jadi si A makanya Pak, terus saya temen dijoket. Wah. nah berarti tugas jenengan nanti adalah berusaha untuk membuka genggaman ini sampai dapat. Mau dirayu boleh, mau dikritik boleh, mau di apapun boleh, terserah, yang penting sampai dapat terbuka. Muncul. Ya namu? Iki lah mati lah. Ya kotor. Iki lah. Sudah buka kan? Sudah bisa membuka apa belum? Sudah membuka. Bagaimana rasanya yang mempraktekkan di depan? Untuk yang menjadi si A bagaimana perasaannya? Dirayu atau dikit-dikit. Nah, kalau yang sebagai si B, apa yang Anda lakukan? Kenapa si A bisa membukanya? Karena cara pertama tidak berhasil, saya cari cara kedua yang kira-kira juga tidak diketahui. Berarti memiliki beberapa cara. Memiliki beberapa cara. Oke. Kalau itu kita coba lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dalam permainan tadi, sebetulnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Berarti letak di sini kontrol diri ada pada siapa? Pada kita. Cara terbuka. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda kondisinya, ketika kita mau melakukan apa, berarti kontrolnya ada pada kita. Begitupun dengan anak-anak kita. Kita tidak bisa mempengaruhi mereka kalau mereka sebenarnya tidak ingin. Berarti kontrol dirinya ada pada mereka atau pada kita sendiri. Kita hanya bisa menunjukkan jalan untuk menuju yang baik. Gitu nggih? Nah, perubahan paradigma ini adalah teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita bisa atau tidak mengontrol murid kita. Tidak bisa ya. Kita hanya bisa mengarahkan. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karakter anak itu sudah ada. Jadi kita hanya menunggu kembangkan, atau kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara adalah kita menebalkan karakter mereka yang sudah ada sejak mereka lahir. Terus
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah benar? Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kira-kira benar apa tidak? Nah, terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini anak-anak kita kebanyakan adalah dipaksa bahwa kita sebagai orang dewasa akan memberikan jaminan keamanan, terus keberhasilan, tetapi itu semua adalah ilusi. Keberhasilan, kenyamanan itu ada pada mereka. Terus disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti adalah belajar. Berarti kita harusnya belajar, bukan menekankan. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu yang menurut Socrates dan Plato. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Berarti ketika orang semisal begini contohnya, Bapak Ibu berangkat dari rumah ke sekolah, berarti ada tujuannya. Tujuannya apa? Menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Tujuan Bapak Ibu ke sekolah berangkat dari rumah adalah untuk memberikan ilmu kepada anak didiknya. Sebuah tujuan yang berharga adalah ilmu yang Bapak Ibu miliki untuk ditransfer atau diberikan kepada anak didiknya. Lalu namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau boleh saya bilang di sini makna disiplin adalah telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau untuk mendapatkan kepatuhan di sini kira-kira ada istilah dipaksa apa tidak? Kalau mendapatkan kepatuhan di sini berarti kita ada istilah kita memaksa seseorang untuk mematuhi suatu aturan atau peraturan yang telah ditetapkan. Nah, berarti kita melakukan suatu pemaksaan. Terus maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang bisa menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila? Pak Basar bisa. Profil Pelajar Pancasila ini adalah tujuan dari pendidikan kita sekarang. Profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini bisa kita nyanyikan. Ini merupakan tujuan dari pencapaian pendidikan kita sekarang. Yang bisa menyanyikan lagunya? Nyanyi. Bisa Mas. Urutannya Pak. Ada dicontohkan dulu yang becak-becak itu. Oh, gitu. Belajar Pancasila. Yang mana? Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pintar.
Jadi untuk menciptakan anak-anak kita menuju manusia yang beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, mampu bernalar kreatif, kritis dan kreatif. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dalam diri kita dan dari luar. Nah, salah satu contohnya adalah kalau teori ini motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang di sini yang tertulis untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu termasuk yang dari luar. Hukuman ketidaknyamanan atau hukuman berarti ada peraturan yang dilanggar. Berarti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika kita melanggar suatu aturan, kira-kira apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita dapat? Sebuah hukuman. Hukuman itu menyakitkan atau menyenangkan? Menyakitkan. Menyenangkan. Menyakitkan. Siapa yang mau dihukum? Gak ada yang mau dihukum. Ada anak-anak kita yang mau dihukum. Berarti hukumannya menyenangkan. Dan mereka menjalani hukuman tidak dengan terpaksa. Ya, mungkin itu di situ ada sesuatu yang mendorong mereka untuk rela dengan ikhlas mau melaksanakan hukumannya. Kesepakatan kelas. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Kalau tadi hukuman itu dari luar yang menyakitkan. Kalau yang ini imbalan dari orang lain atau institusi. Berarti ketika kita melakukan suatu perbuatan itu kita mengharap suatu imbalan. Kira-kira gimana? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk juga dari motivasi eksternal. Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Berarti saya mengharap imbalan. Berarti kira-kira ikhlas apa tidak? Tidak ikhlas. Ada nggak yang kira-kira melakukan suatu kebaikan itu benar-benar dari dalam diri kita sendiri? Melakukan suatu, kita memakai peraturan, tapi bukan karena dari orang lain, bukan dari peraturannya. Kita bukan dari paksaan orang lain, bukan karena mau dapat hukuman atau kita mau mendapatkan imbalan. Nah itu nanti ya akan masuk ke sini, ke motivasi internal. Berarti kita melakukannya dengan sadar, sukarela, bahwa peraturan itu baik untuk diri kita sendiri, atau peraturan itu dibuat untuk kita menghargai diri kita sendiri. Berarti kita ada keikhlasan atau kerelaan untuk menjalankannya. Ini masuk ke dalam motivasi internal. Nah sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi sempat disebut adanya kesepakatan kelas. Nah sekarang saya ingin Bapak Ibu membuat suatu keyakinan kelas. Nanti kira-kira ada ide apa yang akan kita lakukan, yang akan kita bentuk, yang akan kita dapatkan nanti pada endingnya adalah keyakinan kelas itu. Bisa ya? Nanti kita coba praktekkan ya. Sini ada kertas. Harus diperjelas dulu nih. Yang menitik beratkan tadi keyakinan sama peraturan tadi ke diri sendiri itu ya. Nah, timbul dari diri sendiri. kalau itu yang internal dan eksternal. Kalau yang keyakinan kelas itu kita bikin misteri dulu. Keyakinan kelas menurut Bapak Ibu itu yang seperti apa? Atau nanti kita masuk yang ke bagaimana bagiannya. Jadi di sini saya punya kertas. Nanti tuliskan ide-idenya
yang untuk kelas saja, kelas bukan sekolah. Jadi kita bikin yang aturan untuk lingkup kecil kelas saja. Terus nanti kita lihat ini masuk ke yang mana, boleh apa tidak, kenapa tidak boleh, kenapa boleh, seperti itu. Siap ya? Buat keyakinan yang menurut Anda benar. Keyakinan Anda belum tentu yakin benar. Bisa jadi peraturan keyakinan. Intinya nggak ada aturan sih orang Masuk ini peraturan atau masuk ini keyakinan? Kenapa kan keyakinan? Buat Nanti kita tempel di depan, kita lihat mana yang merupakan keyakinan, mana yang bukan. Gitu ya. Oh, contohnya. Iya. Iya. peraturan gampang. Sudah? Sudah apa belum? Oh, nggak boleh dulu ya, Bu? Oh, restitusi. Restitusi penyelesaian. Terima kasih, ini ada banyak sekali. Kalau di sini tertulis kebersihan, itu masuk ke keyakinan kelas apa peraturan kelas atau boleh disebut keyakinan kelas apa tidak? Kebersihan. Kebersihan apa? Nah, kebersihan. Berarti di sini tulisannya Umum ini. kebersihan. Berarti masuk ke mana? Bisa di keyakinan kelas, setuju? Ini belum bermakna ya, Bu? Belum bermakna. Betul. Belum ya. Akan belum bermakna ya. Terus di sini ada tanggung jawab dan mandiri. Apakah ini sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk.
keyakinan. Aneh ya Bu ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Peraturan. Yang mana? Masih menurut saya harus masih. Nanti masuk disiplin. Kelasku tidak ada sampah hari ini. Yang mana? Yakin? Aneh banget itu. Berarti apa yang kita dapat? Keyakinan kelas, kebersihan, tanggung jawab, mandiri, berdoa sebelum pelajaran dimulai, saling menghormati dan menghargai, saling menghormati dan menyayangi antar teman, menjaga lingkungan kelas. Kelasku tidak ada sampah hari ini. Betul tidak? Kita lihat. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kira-kira yang abstrak yang mana? Kebersihan, tanggung jawab, berdoa. Abstrak itu seperti tidak kelihatan. Terus berupaya menyatakan pernyataannya universal. Ini tadi yang pernyataannya universal yang mana? Kalau kebersihan itu tadi kalau misalnya diganti selalu menjaga kelasku untuk tetap bersih, kemungkinan bisa. Dalam pernyataannya adalah positif, berarti dilarang, tidak, itu tidak masuk. Nah di sini ada kelasku tidak ada sampah hari ini, kira-kira masuk apa tidak? Ada tidaknya. Ada tidaknya. Terus kita kalau bikin keyakinan kelas itu dikit aja, nggak usah banyak-banyak biar mudah diingat. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi sekolahnya. Kira-kira kalau di sini ada tanggung jawab dan mandiri, berarti kira-kira kondisi kelasnya seperti apa? Yang ingin dituju adalah anak-anak memiliki rasa tanggung jawab dan mandiri. Itu nggih. Terus melibatkan warga kelas atau warga sekolahnya. Ketika kita tadi saya membuat ini, saya melibatkan Bapak Ibu semua. Berarti kita bisa memakai ini untuk aturan di kelas saya. Ada beberapa, yaitu saling menghormati dan menghargai. Di sini sama, ada 2. Berarti nanti bisa di skip 1 untuk bisa menjadi 1. Saling menghormati dan menghargai. Berarti itu adalah keyakinan kelas. Saya pernah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid saya. Hasilnya seperti ini. Saya mengajak mereka berdiskusi, mencoba menuangkan idenya, menuliskan. Yang berani menuliskan, silakan tuliskan di depan, maju. Terus mereka menuliskan satu-satu yang mereka inginkan dari kelasnya apa. Terus terciptalah seperti ini. Yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Ketika ada anak yang terlambat, apa yang akan saya lakukan? Saya akan tanya, kenapa terlambat? Kalau mereka datang terlambat itu baru 1 kali, mungkin saya akan membiarkan untuk masuk. Karena kalau anak kelas 1 sekalinya dikasih nasihat atau dimarahi, mereka tidak akan berangkat lagi besok paginya. Hanya saya masuk aja, nggak apa-apa meskipun kamu telat. Terus menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Pembiasaan diri untuk selalu membuang sampah di tempat sampah, menjaga lingkungannya agar tetap selalu bersih dengan cara lihat sampah di sekitarmu,
Di sekitar tempat dudukmu ada sampah apa tidak? Kalau ada tolong diambil, dibuang di tempat sampah. Budayakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Ini yang sering kita lupakan. Anak-anak sering lupa. Kalau pinjam masalah ambil. Kalau sudah mengembalikan, sudah kembalikan, nggak mengucapkan terima kasih. Kalau nggak salah juga tidak meminta maaf. Ini yang sering kita lupakan. Makanya di sini saya cantumkan bahwa anak-anak itu kita budayakan untuk mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Saling menyayangi dan membantu. Berarti dari profil belajar Pancasila masuk ke sini adalah gotong royongnya. Terus budayakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bukan berarti kita tertawa sendiri, senyum sendiri gitu, bukan. Tapi kita memang membudayakan kepada anak-anak untuk saling menyapa, mengucapkan salam seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah materi kita yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan cinta kasih dan diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Sekarang saya tanya, dari kelima kebutuhan ini yang sudah terpenuhi atau yang belum terpenuhi, ada apa tidak? Semua sudah terpenuhi. Alhamdulillah kalau sudah terpenuhi. Kita coba lihat kebutuhan dasar secara sederhana. Kebutuhan dasar manusia adalah meliputi makan, olahraga, perlindungan. Apakah ada yang lapar? Apakah masih ada yang belum makan? Olahraga. Bapak olahraga? Teman-teman diajari olahraga ya. Terus perlindungan, merasa aman, merasa tidak khawatir akan kesehatannya, merasa aman. Ada yang belum merasa aman? Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita, paling dasar. Pak Pras, jajar aku aman. Lalu kebutuhan cinta kasih sayang atau diterima. Ini yang saya mau tanya, ada yang belum mendapatkan? Ada. Pak Hasim belum mendapatkan? Sudah maksimal. Sudah maksimal. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, disayangi, menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada yang dibully, ada yang tidak diterima, ada yang merasa tidak dipedulikan. Ada tidak? Semoga anak-anak kita tidak merasakan ini. Lalu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau pengakuan seseorang untuk mencapai suatu capaian tertentu, menjadi terampil, menjadi kompeten, didengar, diakui, berprestasi. Kalau menurut pendapat saya, di sekolah kita sudah ini ya. Kita mendidik anak untuk terampil dalam artian menguasai ilmu teknologi. Karena masa depan mereka pasti tidak akan lepas dari yang namanya teknologi. Jadi kompeten. Kita didik mereka untuk bisa di bidangnya, bukan di semua bidang, tapi bisa di bidangnya. Didengar. Ketika anak bercerita, anak kelas 1 itu sering bercerita.
kita akan mencoba menjadi pendengar yang baik. Dari situ kita akan tahu keinginan mereka itu seperti apa, keinginan mereka itu apa. Terus kita harus bagaimana. Dari situ kita akan bisa mendengarkan, membuat keputusan untuk melangkah yang lebih lanjut seperti apa. Diakui dan berprestasi. Seperti kemarin kita mengadakan suatu lomba, anak-anak berusaha untuk bisa, meskipun ada atau tidak, menang atau kalah, mereka tetap berprestasi di bidangnya. Kebebasan, siapa yang merasa belum bebas? Masih terjajah? Kebebasan adalah kebutuhan untuk mandiri, bebas, otonom, mempunyai pilihan sendiri, mampu mengendalikan arahan sendiri. Kira-kira siapa yang masih dikekang, masih disetir, masih harus begini, kamu harus begitu? Ada? Kalau kita masih merasakan itu, bagaimana kita akan memberikan kebebasan untuk anak-anak kita? Semoga tidak ada yang kesenangan. Ini adalah kebutuhan kita yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan akan humor. Monggo tertawa, mencari hiburan, bermain dan berteman. Nah, siapa yang belum terhibur, silahkan maju ke depan. Kita hibur bersama-sama. Kita tertawa bersama-sama. Ada yang belum? Nyanyi, digulung-gulung gitu. Posisi 5 kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Sekarang saya mau tanya, kita itu berada di mana? Di posisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima? Semuanya. Semuanya. Terus kita mau menuju ke mana? Mau menuju ke manajer. Coba kasih saya contoh yang penghukum itu yang seperti apa? Mana terlambat waktu pacaran disuruh diri itu tadi. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab tentang posisi penghukum. Misalnya ada seorang anak pada hari Senin terlambat mengikuti upacara, nanti secara otomatis mungkin dihukum maju ke depan di barisan tersendiri, menghadap ke timur, menghadap Bapak Ibu guru dan anak-anak yang barisan kelompok waktu untuk baris-baris itu. Jadi merasa malu ya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi mungkin kalau dihukum seperti itu malu. Mungkin itu Bu Eli. Terima kasih. Terima kasih. Berarti ketika kita melakukan itu, kita menjadi seorang penghukum. Benar apa tidak? Ya, ada di sebagian orang itu benar, karena seperti tadi yang Bu Sri katakan bahwa ketika kita berada di depan musola disendirikan dari barisan, kita merasa malu, kita merasa aku dihukum kalau Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, kalau yang membuat rasa bersalah, ada yang bisa memberi contoh membuat rasa bersalah? Ada? Bu Suti pernah membuat muridnya bersalah? Merasa Bu guru kecewa loh sama kamu kok seperti ini. Pernah seperti itu? Pernah? Enggak tahu. Lalu sebagai teman, nah kalau ini sebagai teman, saya melihat Bapak Ibu guru itu semuanya memperlakukan anak-anak seperti memperlakukan teman. Banyak sekali, makanya anak-anak dekat dengan Bapak Ibu guru semua. Terus sebagai pemantau, ada yang memposisikan diri sebagai pemantau. Bu Risma mungkin bisa memberi contoh? Bisa sekali.
ngintip dulu sebentar, kira-kira anak ini salah apa enggak. Ya ngintip dulu sebentar, kalau salah kita kasih tahu, kamu salah, kamu benar, gitu. Kita kasih aturannya dulu, kita kasih tahu mereka, kita ingatkan mereka pada peraturannya, baru kita kasih tahu mereka itu salah atau benar. Nah, siapa yang sudah berdiri sebagai seorang manajer? Namanya manajer, guru kelas itu juga sebagai manajer. Oke, monggo Bu. Ya, terima kasih. Ini saya bukan meluruskan ya. Yang namanya manajer, maaf sekali untuk Pak SMG, ini yang namanya manajer itu tidak harus kepala sekolah. Jadi kita kemarin mengisi Sulijar itu nanti di rapat mutu juga keluar manajer. Jadi manajer itu ada dua atau beberapa itu. Manajer itu manajer khusus kepala sekolah, juga ada manajernya. Kepala sekolah bertugas menjadi manajer Bapak Ibu guru dan karyawan semuanya. Dan untuk ketugasannya Bapak Ibu guru sebagai manajer itu memanajer anak-anak semuanya, itu seperti itu. Jadi semuanya Bapak Ibu guru juga sebagai manajer, tidak harus kepala sekolah. Itu nggih, men saya sangat benar atau tidak saya kurang paham, tapi sepengetahuan saya seperti itu. Makasih Ibu Eri. Terima kasih, beri tepuk tangannya dong. Ya, kita sebagai manajer itu tidak harus kepala sekolah, tapi kita sendiri bisa menjadi manajer untuk diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri, dan meluasnya mengatur anak murid kita. Jadi tidak harus kepala sekolah, tapi kita juga bisa berdiri sebagai seorang manajer untuk anak murid kita. Begitu ya. Ini ada beberapa kata-kata, contoh kata-kata yang akan menjadikan kita tahu kita itu berada di posisi mana, sudah pernah mengucapkan kata-kata itu atau belum, terus sudah sampai mana kita bertindak sebagai apa. Kemampuan memberikan hukuman pada orang lain yang bisa berupa kata-kata, patuhi aturan saya. Bukan berarti kita harus membentak, bukan. Tapi kata-kata patuhi aturan saya itu suatu ketegasan yang diminta oleh seorang guru kepada muridnya. Awas kalau dilanggar. Kumpulkan tugasnya sekarang. Kira-kira sudah pernah mengucapkan kata-kata seperti itu atau belum? Pernah ya. Berarti kita pernah bertindak sebagai seorang penghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, seorang guru bisa membuat rasa tidak nyaman dengan kata-kata seperti saya sangat kecewa padamu. Sudah berapa kali saya katakan, apakah yang kamu lakukan sudah benar? Nah, seperti itu contoh kata-kata yang bisa membuat rasa bersalah yang sering kita ucapkan sebagai seorang guru, dan akibatnya nanti anak-anak malah, oh, aku telah mengecewakan Bapak Ibu guru. Akhirnya apa? Mereka merasa rendah diri atau minder. Sebagai seorang teman, pada posisi sebagai teman, guru bisa menjadi lebih dekat dengan murid. Biasanya akan berkata, ayolah bantu ibu. Jadi kata-katanya lebih ke meminta kepada mereka untuk mau mengerti, mau mendekat kepada kita bahwa kita itu teman. Jadi kata-katanya lebih friendly. Tolong ibu selesaikan tugas tepat waktu ya. Padahal ini meminta tugasnya untuk diselesaikan dengan cepat, tapi kata-katanya tolong ibu selesaikan tugasnya tepat waktu. Berarti kata-katanya lebih friendly tadi. Ya sudah, kamu kerjakan dulu ya, sudah kayaknya pasrah ya, anak-anak mau ngerjain apa enggak ya sudah, seperti kamu kerjakan dulu gitu. Terus sebagai pemantau, guru sebagai pemantau biasanya akan terlihat dengan kata-kata seperti kenapa pakai sepatu putih? Itu baru sebagai pemantau yang suka ngintip-ngintip gitu. Kenapa pakai sepatu putih? Padahal sebenarnya pakai sepatu warna hitam. Kalau hari Senin seharusnya pakai seragam apa? Seharusnya Senin pakai seragam
merah putih lengkap Bu, Pak. Tapi dia memakai baju seragamnya, yang satu masuk, yang satu keluar, celananya celana warna coklat, tidak warna putih, merah putih. Berarti tidak bisa mengikuti upacara bendera dengan tertib karena seragamnya tidak lengkap. Sudah berapa kali kamu melanggar keyakinan sekolah? Nah, ini sebagai pemantau, sebenarnya dia tahu keyakinan sekolah itu apa dan sudah berapa kali dia melanggar, tapi dia berusaha untuk menanyakan kepada si anak. Guru akan memastikan murid mengikuti keyakinan sekolah dengan benar. Ini tugasnya guru sebagai seorang pemantau. Nah, ini tugas sebagai seorang manajer, di mana guru akan memberikan dukungan, solusi atas masalah atau apapun, motivasi seperti bagus sekali prestasimu kali ini, lain kali Bapak harap bisa lebih baik lagi. Jadi dia sebetulnya menginginkan prestasi yang lebih dari anaknya, tetapi kata-katanya lebih friendly. Sebaiknya kamu coba dulu, baru kita akan tahu hasilnya. Terus tindakanmu tidak bisa dibenarkan, akan tetapi Bapak kasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Ini seorang anak yang melakukan perbuatan salah, tetapi masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya. Ini adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru agar dihasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti tujuan pertama kita, yaitu menjadikan murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang mandiri, yang berkreatif dan bernalar kritis. Di sini adalah mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Segitiga restitusi ada 3 ya langkahnya: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Berarti ini keyakinan kelas sudah dibuat, sudah dipakai, tetapi dilanggar oleh anak. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses dalam pembelajaran. Kata-kata yang bisa kita ucapkan, contohnya adalah berbuat salah itu wajar. Berarti kita memaklumi. Ibu atau bapak juga pernah berbuat salah. Tidak ada orang yang sempurna. Ibu atau bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu atau berbuat salah itu manusiawi. Berarti di sini ketika kita menstabilkan identitas, kita berusaha untuk menggali kenapa anak melakukan suatu kesalahan. Setelah menstabilkan identitas, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ketika kita melakukan suatu tindakan itu pasti ada alasannya. Benar apa tidak? Benar ya, pasti ada alasannya, entah itu perbuatan baik atau jelek, ada alasannya kenapa kita melakukan itu. Kata-kata yang biasanya sering kita temui adalah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Ini wajar sekali, umum sekali. Kamu boleh bangga karena mempertahankan hal yang penting untuk kamu, seperti yang tadi dipraktekkan oleh teman kita. Yang satu menggenggam, yang satu ingin membuka. Yang menggenggam ingin mempertahankan apa yang menjadi hak dia, yang menjadi milik dia. Sedangkan yang ingin membuka itu mau merebut. Tadi berhasil apa enggak, Pak? Enggak berhasil. Terus kamu melakukan itu untuk melindungi hal yang penting, iya, yang penting harus dilindungi, tapi mungkin caranya yang salah. Yang penting harus dilindungi karena yang mau mengambil itu yang salah, seperti itu bisa. Dan ini bisa menjadikan alasan untuk anak-anak kita emosi, akhirnya terjadi perselisihan.
menanyakan keyakinan kelas yang tadi kita buat, kita sosialisasikan ke anak, kita coba praktekkan sama anak, terus kita coba ingatkan terus ke anak bahwa kita punya keyakinan kelas yang harus kita patuhi bersama karena itu adalah hasil dari kesepakatan kita bersama. Berdasarkan prinsip dari teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, berarti dari dalam diri kita. Saya yakin bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki kepribadian baik, perilaku baik, karena itu pasti motivasi baik sudah ada di dalam dirinya. Hanya pengaruh lingkungan dan teman-teman yang menjadikan mereka menjadi salah atau menyimpang. Tapi kita masih bisa membetulkan. Kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita? Dan kita kembalikan anak-anak ke situ. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kira-kira ada tidak dari keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Kamu ingin kelas kita seperti apa? Inilah yang harus kita kembalikan kepada anak-anak kita yang melanggar, yang berbuat salah atau yang berbuat onar, agar kita bisa mengembalikan mereka pada keyakinan kelasnya, sehingga kelas menjadi tertib, aman, nyaman untuk belajar bersama. Nah, ini ada video sebetulnya. Ini tugas ketika saya berikan kepada mereka untuk mewarnai. Ada yang tidak membawa pewarna dan meminjam.
Sudah ya, itu tadi video penutup untuk kita refleksi sedikit. Terima kasih Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Kebuan yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan atau mengikuti acara saya sebagai salah guru penggerak diseminasi ini dengan tema berbudaya positif. Terima kasih, sudah sebanyak salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguh luar biasa pemaparan dari Ibu Eli Sulistiawati tadi terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun sebatas sharing, waktu dan tempat kami silakan. Udah, enggak ada, saya sendiri yang tanya. Oh iya, boleh tanya ya? Kita sambil belajar. Saya tertarik tadi Bu Eli Sulistiawati menyebutkan di falsafah Ki Hajar Dewantoro bahwa karakter seseorang itu sudah ada sejak lahir. Hanya saja memang sifatnya masih samar. Dan kita sebagai guru tugasnya untuk menebalkan karakter itu. Nah, berangkat dari pernyataan itu, yang ingin saya tanyakan adalah satu, apakah ada karakter orang itu yang sifatnya adalah negatif atau kurang baik? Yang kedua, pendidikan karakter yang digaungkan pemerintah pada kurikulum pendidikan di Indonesia ini, apakah seperti apa? Apakah pendidikan karakter yang dimaksud hanya sebatas menebalkan saja yang sudah ada tadi, atau boleh jadi menghilangkan karakter yang memang dirasa kurang baik? Ya, mungkin itu Bu Eli pertanyaan dari kami. Mohon untuk bisa sharing-sharing pendapatnya menurut jenengan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul. Monggo waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Pak Pras adalah apakah anak itu terlahir dengan karakter baik semua atau ada yang tidak baik gitu ya? Kalau menurut saya, setiap anak itu terlahir dengan karakter yang baik, tetapi lingkungannya yang membentuk mereka menjadi apa. Jadi ketika kita di sekolah mengembalikan anak menjadi karakter mereka, karakter kodrat alam, itu menjadikan anak menjadi kembali kepada karakter dia, fitrahnya dia seperti apa. Tetapi lingkungan pengaruhnya besar sekali Pak di sini. Terus yang kedua, itu karakter yang tadi yang samar. oh ya, yang tadi sifatnya samar, apakah hanya menebalkan saja gitu ya? Oh, bisa mengubah atau menghapusnya. Kalau tadi kan karena pertanyaan yang pertama kan apakah ada yang negatif ya. Kalau jawaban saya atas pertanyaan pertama sudah terpuaskan. Ya. Berarti kalau jawaban saya yang pertama sudah terpuaskan, berarti kita ke pertanyaan kedua, apakah bersifat menebalkan saja atau bisa mengubah
Kalau mengubah saya rasa tidak bisa, Pak. Tapi kalau kita mempengaruhi menjadi lebih baik, saya rasa bisa. Jadi kembali lagi ke lingkungan kita, ke lingkungan anak-anak kita. Apakah lingkungan mereka mendukung untuk menjadi baik atau justru mendukung mereka untuk menjadi lebih tidak baik? Jadi kita menebarkan karakter mereka itu menjadi benar, tetapi kalau lingkungannya di rumah sehari-hari tidak benar, ya akhirnya kayak usaha kita itu nggak ada hasilnya. Tapi kita harus semangat untuk bisa mengubah karakter anak itu menjadi baik, membekali anak, menjadikan karakternya menjadi karakter yang baik. Gitu ya Pak Prasid. Terima kasih waktu yang diberikan ke saya lagi untuk pertanyaan Pak Pras tadi ya, masalah untuk karakter dari lahir itu apakah karakter itu baik seperti itu gitu? Ya Pak Pras gitu. Seperti itu kalau menurut saya juga seperti sama dengan Bu Eli itu kan pada dasarnya kalau karakter anak setelah lahir itu mungkin baik semuanya, tapi seiring waktu seperti itu mungkin karakter itu bisa berubah walaupun kita melahirkan misalnya kita karakter anak dari lahir itu baik tapi lingkungannya tidak mendukung, itu bisa karakter itu anak bisa berubah. Terus untuk seperti itu nanti mungkin di lingkungan keluarga kita memberi istilahnya karakternya, kita memberi karakter yang baik, tapi karena sudah seiring waktu dan anak itu nanti tambah terus, tambah besar, jadi kita sudah memfondasikan karakter anak itu dari lingkungan keluarga, tapi seiring waktu mungkin karena anak itu muncul keluar rumah misalnya seperti itu, nanti bisa karakter itu juga mungkin bisa berubah, menurut saya gitu ya, bisa berubah dengan keadaan lingkungan yang diikuti semuanya itu. Jadi kita seolah-olah kita tidak bisa merubah karakter, tapi setidaknya karakter itu bisa dirubah. Tapi awalnya kita hanya mempengaruhi dulu, kita mempengaruhi karakter yang semulanya istilahnya karakter yang negatif, Pak. Kita melihat karakter yang negatif, itu kita bisa merubah karakter yang negatif itu kita dengan mempengaruhi hal-hal yang nanti menjadi positif. Tapi karakter itu bisa berubah, itu tergantung diri kita masing-masing. Jadi kalau dari diri kita tidak ada keinginan untuk berubah menjadi baik, karakter itu tidak sulit sekali berubah. Pada dasarnya kita menyampaikan ke anak, misalnya anak itu melakukan kesalahan, anak itu setiap hari datangnya terlambat. Ya itu mungkin setiap hari kalau ditanya kenapa datang terlambat, saya bangun kesiangan Bu. Kenapa bangun kesiangan? Tadi malam saya tidurnya sampai malam Bu. Ya kenapa kan tidak seperti ini? Setiap hari hanya alasannya seperti itu. Nah, kita mempengaruhi anak dan kita juga supaya anak itu bisa seperti itu, dan nanti seiring waktu anak itu bisa merubah dirinya sendiri. Oh saya itu ternyata terlambat itu saya harus merubah, saya harus seperti ini, berarti saya tidurnya harus lebih tidak terlalu malam, besok saya harus bangunnya jam 5 pagi, harus bangun seperti itu. Mungkin karakter bisa dirubah, tapi awal dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak ada niat untuk berubah, otomatis karakter itu tidak akan bisa berubah. Mungkin itu tadi saya, Mas Ki. Ya, makasih Bu Guntan. Sudah jelas Pak Pras? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Pras. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawab pada kesempatan siang hari ini. Dan baik Bapak Ibu sekalian, untuk memasuki acara yang keempat, yaitu penutup. Sebelum acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup, ada kurang lebihnya saya dalam membawakan acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sempurna balik. Sempurna balik. HP Bu. HP.